Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita yang pada hari ini insyaallah membahas hadis ke-19. Semoga Allah meridhai dan membimbing kita untuk mendapatkan pemahaman sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menjadi umatnya yang bisa menjadikan beliau sebagai suri tauladan dan kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk kepada hadis ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sepupunya Rasulullah Abdullah ibnu Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas, namanya Abdullah, bapaknya Abbas, jadi Abdullah bin Abbas, singkatannya Ibnu Abbas. Anak Sayyidina Umar namanya juga Abdullah. Umar bin Khattab punya anak namanya Abdullah bin Umar, disingkat Ibnu Umar, dan seterusnya. Apa yang beliau katakan saat hadis ini disampaikan? Umur beliau 10 tahun. Umur sepupunya Rasulullah ini yang dikenal dengan Ibnu Abbas itu berapa umurnya, Pak? 10 tahun. Beliau ini termasuk sigharus sahabah, sahabat dari kaula muda, dari golongan anak-anak muda, ya. Dan Ibnu Abbas ini dijuluki sebagai turjumanul Quran, ahli tafsirnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor satunya di umat Nabi Muhammad ya dalam bidang tafsir. Kenapa? Karena beliau mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah sepupuku ini Ibnu Abbas dalam urusan agamanya dan ajarkan dia at-ta'wil, tafsir, sehingga beliau menjadi ahli tafsirnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika masih anak-anak begini, di satu majelis beliau dibawa oleh Sayyidina Umar, duduknya di depan. Sahabat-sahabat yang lain merasa tidak nyaman dengan kehadiran anak kecil di majelisnya orang tua. Sebagian bahkan berbisik, kenapa sih Ibnu Abbas itu dibawa ke tempat kita, obrolan orang tua? Saya juga punya anak seumuran Ibnu Abbas, tapi saya nggak ngajak-ngajak tuh. Sahabat biasa, manusia. Ada suatu dialog kemanusiaan dalam diri para sahabat. Akhirnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab ingin menunjukkan dan memberitahukan kenapa Ibnu Abbas itu dibawa masuk itu kenapa? Karena dia memiliki kelebihan. Memiliki kelebihan dalam apa? Dalam bidang Al-Quran. Sedangkan Rasulullah berkata, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat sebagian kaum karena berkatnya Al-Quran, dan Allah rendahkan suatu kaum juga karena Al-Quran. Artinya kalau seseorang memiliki keberkahan Al-Quran itu layak dimuliakan. Ahlul Quran itu duduknya di depan. Ahlul Quran itu dimuliakan. Nah, untuk membuktikan itu Sayyidina Umar bertanya kepada para sahabat yang sepuh-sepuh tadi, yang sudah tua, bagaimana pendapat kalian tentang ayat atau surat An-Nasr
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Terjemahnya kurang lebih, idza jaa nasrullah, jika datang pertolongan Allah, wal fathu, dan pembebasan kota Mekah. Jika datang pertolongan Allah dan pembebasan kota Mekah, kalian akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Begitu terjemahnya. Ditanyalah oleh Sayyidina Umar ini, para sahabat, gimana pendapat kalian tentang surat ini? Semuanya bahagia, alhamdulillah. Akhirnya pertolongan Allah akan datang. Akhirnya kota Mekah akan kembali dalam pangkuan umat Islam. Semuanya bahagia, semuanya senang karena mendengar informasi dari surat ini yang mengatakan jika datang pertolongan Allah, jika datang pembebasan kota Mekah, kalian akan melihat orang, ya ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong manusia akan masuk fasabbih, saat itu pujilah Allah dan istighfar kepada Allah dan sebagainya. Sahabat itu rata-rata senang, bahagia. Setelah itu Sayyidina Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, kalau kamu gimana pendapatnya? Menangis beliau. Yang lain senyum bahagia, Ibnu Abbas menangis. Kenapa kamu menangis? Memang apa yang kamu pahami dari surat ini? Beliau berkata, Sayyidina Ibnu Abbas berkata, ayat ini, surat ini tanda bahwasanya Rasulullah sebentar lagi akan meninggal dunia. Surat ini menjadi informasi bahwasanya Rasulullah sebentar lagi akan meninggalkan kita. Dan kalau Rasulullah sudah meninggalkan kita, itu artinya Islam akan terus berkurang dan berkurang dan berkurang dan berkurang. Kata Sayyidina Umar, aku tidak memahami ayat ini kecuali apa yang kamu pahami. Lihat Pak, Ibnu Abbas masih kecil, tapi dia jauh ketika sahabat melihat lahiriah surat, hanya melihat yang terlihat secara kasat mata dari surat itu, ada kabar gembira tentang datangnya pertolongan Allah, pembebasan kota Mekah, semuanya tersenyum. Tapi Ibnu Abbas melihat jauh ke sana. Kalau Islam sudah menang, kalau orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, itu artinya Rasulullah sudah selesai menunaikan amanahnya. Kalau sudah selesai artinya apa? Ajal beliau sedang dekat. Maka dikatakan tidak lama dari turunnya ayat ini Rasulullah meninggal dunia. Dan Ibnu Abbas melihat itu yang tidak dilihat banyak orang. Dari situlah kemudian para sahabat sadar dan kemudian membenarkan sikap Sayyidina Umar mengedepankan Ibnu Abbas dibandingkan sahabat yang lain. Ini meski anak-anak bukan kaleng-kaleng kalau bahasa kita. Ini sepupunya Rasulullah ini. Ini dapat doa khusus dari Rasulullah. Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, pahamkan keponakanku ini, sepupuku ini ya Allah, dalam urusan agamanya. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia tentang tafsir. Dan lahirlah dari sahabat Ibnu Abbas ini ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Jadi Rasulullah itu kayak sudah bagi tugas urusan hadis. Dalam periwayatan Abu Hurairah, walaupun sahabat-sahabat yang lain juga memiliki, tafsir Ibnu Abbas, fiqih Mu'adz bin Jabal, faraid ilmu mawaris Zaid bin Thabit, sudah dibagi. Subhanallah. Nah, ketika hadis ini disampaikan, saat itu umur sahabat Ibnu Abbas kurang lebih 10 tahun. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari saya sedang berada di belakang Rasulullah. Disebutkan dalam suatu syarah penjelasan, Rasulullah sedang naik kendaraan onta, beliau juga sedang berkendaraan di belakang. Posisinya di belakang Rasulullah. Begitu Rasulullah melihat Ibnu Abbas, dipanggil beliau, kemudian Rasulullah berkata, "Ya ghulam." Ghulam ini panggilan untuk anak umuran kisar.
setelah disapih sampai umuran 9-10 tahun. Itu sebutannya gulam. Panggilan kesayangan. Kalau orang Palembang ada tidak kira-kira manggil anak Wong? Nak. Nak ya? Nang. Nang, sini Nang. Kurang lebih begitulah. Nang. Ya gulam. Duhai Nang. Duhai Nang. Ya gulam. Inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, ingin mengajarkanmu beberapa kalimat saja. Apa kalimat itu? Kata Rasulullah, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah. Maksud jaga Allah di sini, jaga hak-hak Allah, perintah-perintah Allah. Ya, batasan-batasan Allah, aturan-aturan Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah, jagalah hak-hak Allah. Tajidhu tujahak, niscaya kamu akan dapatkan kehadiran Allah dengan pertolongan-pertolongannya. Idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, duhai sepupuku, andai kata seluruh manusia penduduk bumi ini sepakat untuk memberikanmu manfaat, sepakat untuk berkumpul kemudian memberikanmu manfaat dengan sesuatu, mereka semua tidak bisa memberikanmu manfaat kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah untuk dirimu. Wa in ijtama'u, dan begitu pun sebaliknya, jika seluruh penduduk bumi ini sepakat berkumpul ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaik. Andaikan seluruh penduduk bumi ini berkumpul sepakat untuk memberikanmu bahaya, untuk membahayakanmu, sungguh mereka tidak bisa memberimu bahaya kecuali dengan apa yang telah ditulis oleh Allah atasmu. Rufi'atil aqlam, diangkatlah pena-pena, wajaffatis suhuf, dan keringlah tulisan-tulisan. Maksudnya begitulah takdir yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada sahabat Ibnu Abbas, ihfazillah, jagalah hak-hak Allah. Jaga salatmu, jaga puasamu, jaga anggota tubuhmu, jangan bermaksiat, jaga hatimu dan seterusnya. Niscaya engkau akan jumpai Allah di hadapanmu. Maksudnya tajidhu amamak, niscaya Allah akan hadir selalu dalam kehidupanmu untuk memberikan pertolongan dan perlindungan. Ta'arraf ila Allahi fir rakha, dekati Allah saat kamu sedang lapang kehidupan. Ta'arraf, dekati, kenali Allah saat kehidupan sedang. Kenapa? Karena biasanya kalau lapang ini lupa sama Allah, kepepet baru dekat Allah. Kepepet, susah, punya masalah baru ngedeket. Tapi pesan Rasulullah, ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah, dekati Allah di saat kamu lapang, niscaya Allah akan hadir ketika kamu susah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah, duhai sepupuku, sesungguhnya apa-apa yang melenceng darimu memang tidak ditulis untukmu, dan apa-apa yang ditulis untukmu tidak akan pernah melenceng darimu. Wa'lam,
ketahuilah anna an-nasr bil ma'as sabr, sesungguhnya kemenangan itu hanya didapat dengan kesabaran. Wa annal faraj ma'al karb, bahwasanya kelapangan itu bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Itu kurang lebih hadisnya. Saya akan baca sekali lagi dengan dengan durasi yang agak cepat, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, inni uallimuka kalimatin, duhai anak, duhai nang, aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat. Ihfazillaha, jagalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yahfazka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jaga hak-hak Allah, perintah-perintah Allah, niscaya kamu akan dapatkan kehadiran pertolongan Allah di setiap masalahmu. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Jika ketahuilah, andai kata seluruh penduduk bumi ini sepakat untuk memberimu manfaat dengan sesuatu, mereka tidak bisa memberikan manfaat dengan sesuatu apapun kecuali yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Wa in ijtama'u, tapi jika mereka bersepakat, 'ala an yadurruka bi syai'in, untuk memberimu bahaya dengan sesuatu, lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, tidak bisa mereka memberikan bahaya kecuali dengan sesuatu yang telah dituliskan atasmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, begitulah catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ihfazillah, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati pertolongan Allah dalam setiap masalahmu. Ta'arraf ila Allah fil raha, dekati Allah, kenali Allah saat kamu sedang senang, sedang lapang, niscaya Allah akan ya'rifka fi syiddah, akan menghadirkan pertolongan dalam kesusahanmu. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak, ketahuilah sesuatu yang melenceng darimu tidaklah memang itu ditulis untukmu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang telah menimpamu memang tidaklah akan melenceng darimu. Wa'lam, ketahuilah, anna an-nasr ma'as sabr, sesungguhnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Wa annal faraj ma'al karb, bahwasanya kelapangan itu bersama kesempitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan selalu ada kemudahan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kemungkinan saya tidak banyak membaca redaksi dari tafsir kitab yang kita sering baca. Kenapa? Karena tafsirnya sangat panjang, ya. Baca jam 11 kagak selesai. Ya, kita singkat saja. Yang pertama, pesan yang pertama dari hadis ini adalah pentingnya orang tua menanamkan akidah yang benar untuk anak-anak dan generasi muda. Untuk anak-anak dan generasi muda. Bapak-bapak, terutama yang sudah diberi amanah punya anak, bapak hari ini kan dapat akidah yang benar. Alhamdulillah jadi orang muslim, bahkan sampai setua ini masih muslim. Itu nikmat bukan Pak? Patut disyukuri enggak? Disyukuri. Wajib enggak syukur? Cara bersyukurnya gimana? Selain mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang Allah berikan berupa hidayah dan nikmat iman ini, tanda syukur itu dengan cara memberikan apa yang kita dapat kepada generasi yang setelah kita, mewarisi akidah Islam ini, ajaran yang kita dapat ini kepada generasi yang akan melanjutkan keislaman ini. Tanamkan, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, hati-hati, apalagi di zaman ini Pak, ancaman kesesatan itu mengintai dalam setiap waktu anak-anak. Ada yang mengatakan semua agama sama hari ini. Ada yang mengatakan tidak penting agamanya.
Yang penting dia baik, insya Allah masuk surga katanya. Rusak akidah kita yang begitu. Rusak akidah kita yang begini. Atau sebaliknya, dia mengajarkan akidah tapi ekstrim. Yang benar itu Islam, iya betul. Terus yang lain itu neraka, iya dalam keyakinan Islam begitu. Terus musuhi mereka, jangan, salah ini. Kita ajarkan akidah yang benar, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu ada kesempatan, ada sepupunya, diajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana cara mengajarnya Ustadz? Teknisnya banyak. Jika yang diajar anak ya semua sesuai dengan stratanya. Kalau anak-anak ya jangan serius-serius amat, jangan dalil-dalil dulu, pusing dia. Yang aneh hari ini, anak baru lahir, masih balita, bahkan baru SD, ditanya Allah di mana. Aneh ini. Ada sekarang sedang gencar ini akidah-akidah yang memposisikan Allah itu duduk di atas langit lah, di atas istana lah, di atas arsy lah, Allah bertempat lah. Ini akidah bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan hari ini di media sosial, di YouTube, buku-buku dengan cover-cover yang menggiurkan disebar dengan masif untuk menanamkan akidah yang sesat itu. Lalu gimana cara menanamkannya Pak? Misalnya ini semacam sampel saja. Kalau bapak ngasih hadiah ke anak, nak, ini bapak punya hadiah, baju baru misalnya. Makasih ya Pak, makasihnya sama Allah dulu. Makasihnya sama Allah dulu. Karena bapak dikasih rezeki sama Allah. Nah karena Allah ngasih rezeki bapak, bapak pacak ngasih rezeki kamu. Walaupun anda belum begitu nyambung apa yang dimaksudkan, tanamkan kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada anak, sumbernya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga terus tertanam dalam benak sang anak, sumber kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sedikit agak lebay, tapi gak apa-apa, lebay yang bermanfaat daripada kaku. Kadang-kadang orang tua ini sama anak formal betul, ngomong seperlunya aja. Enggak. Sambil dipeluk, sambil dibawa main, dielus-elus kepalanya. Lagi jalan-jalan dia ngomongin, Pak indah banget ya, lautnya bagus. Iya, Allah memang luar biasa. Subhanallah, ciptaan Allah nak, lihat nak indahnya nak. Kaitkan semua yang dilihat, yang diberi, yang diomongkan, semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah itu cara penanaman yang kuat kepada anak itu. Apalagi yang menanamkan langsung ayahnya. Insya Allah. Sembuh dari sakit, alhamdulillah Pak, sudah sembuh. Iya nak, ucapin alhamdulillah. Karena Allah, dokter itu hanya perantara saja. Sampaikan, itu cara penanaman. Bukan ditanya, Tuhan di mana? Di langit apa di... Nah, jangan. Itu kami Pak di Al-Azhar dulu selalu dinasihati, yang begitu-begitu jangan diajarkan di umum. Disampaikannya di ruang-ruang diskusi, di mana orang siap berdiskusi, adu argumentasi, sebutkan dalil, kita jawab itu. Tapi kalau untuk anak yang masih polos, yang masih bersih, janganlah dirancur-rancurkan dengan akidah-akidah yang belum waktunya itu. Nanti overdosis. Kira-kira jelas? Yang kedua teknisnya. Ya, ini sampel Pak ya. Kalau mau konkretnya ya nggak cukup waktunya untuk menjelaskan bagaimana cara menanamkan ini. Yang kedua, gunakan bahasa yang ringan. Gunakan bahasa yang, perhatikan Rasulullah ini Pak. Ya gulam, duhai sepupuku, aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat saja. Nah, lihat itu, kalimat, beberapa kalimat itu ada makna. Tenang aja, ini simple kok, mudah kok. Jangan nak, aku nak mengajarkan kamu akidah. Ini berat nak, beratnya nih nak. Nah, bapak ini belum ngomong lah, berat dulu. Nak dengarkan, bapak nak ngomong panjang lebar sama kamu. Nah, panjang lebar. Simple baik. Ya, lihat Rasulullah, inni u'allimuka kalimat. Aku ingin mengajarkanmu beberapa kalimat saja nak.
Anak kecil tuh, ya sudahlah. Ya mungkin dia lagi sibuk dengan mainannya, dia lagi berikan dia masa-masa untuk senang sama bermain sama, biar berikan. Tapi begitu ada waktu-waktu dia senggang, kosong, masukkan ilmunya. Nggak perlu sejam 2 jam ngajarin anak akidah. Ya, jangan, pelan-pelan. Nah, udah mendung tuh. Itu mau hujan. Begitulah Allah ngaturnya, nak. Padahal Allah itu bisa saja menurunkan hujan tanpa mendung. Tapi kenapa Allah kasih mendung, nak? Biar orang-orang itu yang lagi dagang siap-siap tutup warung, yang lagi mau jalan biar siap-siap bawa jaket. Allah itu sayang nian sama kita, nak. Masukkan. Itu, nak, kayak turunnya hujan rintik-rintik dulu, nggak langsung besar. Bahkan walaupun besar cuma segini, nak, Allah padahal sanggup menurunkan itu sebesar awan itu langsung turun ke bumi, nak. Allah rusak galau rumah-rumah ini. Tapi Allah enggak, Allah sayang. Kasih mendung dulu biar ngasih informasi sama manusia ini bahwasanya Allah mau nurunin hujan. Yang lagi dagang siap-siaplah rapi-rapi, yang lagi di jalan siap-siaplah cari perlindungan, cari tempat ngiyup. Yang mau keluar, yang tadinya mau pakai motor, padahal dia punya mobil, gantilah pakai mobil. Nah, hujan soalnya. Yang rumahnya biasa banjir, siap-siaplah, siap pasang pompa. Ay, sayang nih Allah itu. Begitu sampaikan ke anak itu, Pak. Sampai mau doa, mau makan, doa dulu, nak. Doa apa, Pak? Kan nanya nanti. Allahumma barik lana fima razaqtana, ya Allah berkahilah makanan kami, atau berkahilah makanan yang kau berikan kepada kami. Ini, nak, makanan di depan kita ini ada sate, ada ini. Semuanya dari Allah, nak. Perantaranya Bapak. Bapak ini cuma perantara, nak. Bersyukur, alhamdulillah. Begitulah cara menanamkan akidah itu kepada anak itu. Insya Allah, Pak, ya. Dengan mudah, jangan duduk sini. Rotan dipegang tangan. Ya. Insya Allah. Baik, itu beberapa trik cara untuk menanamkan akidah. Kemudian apa yang disampaikan Rasulullah, beberapa kalimat itu apa? Luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan omongan 3 baris, tapi itulah kehidupan kita ini, Pak. Terangkum semua dengan pesan Rasulullah. Wahai anakku, wahai umatku, duhai anak, jaga hak-hak Allah. Jaga sholat kamu. Jaga kalau bulan Ramadan jangan lupa puasa. Jaga wudu kamu. Baca Quran dengan cinta, ya, nak. Kenapa sih, Pak? Kok aku harus sholat? Karena kita tidak mungkin bisa hidup ini tanpa Allah. Tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Jaga hak-hak Allah. Ini jadi kaidah, Pak. Kaidah dalam hidup kita bagi anak-anak kah, dewasa kah, tua kah, jaga hak-hak Allah, pasti Allah akan menjaga hak kita. Hak Allah apa? Allah itu enggak banyak kok. Taati Allah dan Rasulnya sudah. Allah perintahkan sholat, ya sholat. Allah perintahkan kita untuk berbakti sama orang tua, ya berbakti. Dan gak ada yang diperintahkan Allah itu sifatnya jahat. Bunuhlah diri kalian, racunilah diri kalian, pecahkanlah kepala. Gak ada dalam syariat begitu. Semuanya baik, semuanya indah. Jaga hak-hak Allah, niscaya Allah akan menjaga hakmu. Dan ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah hak-hak Allah itu, jaga imanmu, jaga ibadahmu, jaga hubunganmu sama tetangga, sama sahabat, sama keluarga, dijaga betul, jaga. Kenapa sih, Pak, kalau kami harus jaga? Tajidhu tujahak. Karena Allah nanti, nak, akan menjaga kita. Dan kalau Allah sudah jaga kita, aman dunia ini. Tajidhu tujahak. Allah akan memberikan perlindungannya. Dan ini, Pak, kalau disimpulkan, sejauh mana penjagaan kita atas hak-hak Allah, sejauh itu pula kehadiran pertolongan Allah dalam hidup kita. Pegang betul, Pak, dalam ini prinsip hidup seorang muslim. Sejauh mana
seberapapun kadar, ya, seberapa kadar penjagaan kita akan hak-hak Allah, sejauh itu pula kadar penjagaan Allah kepada kita. Insya Allah. Nggak ada orang rajin sholat hidupnya susah, itu nggak ada. Nggak ada orang berbakti sama orang tua itu hidupnya sengsara, nggak ada. Orang itu sengsara, tetangga saya sengsara, susah bener hidupnya. Kenapa? Dia terlalu baik sama bapak ibunya. Nggak ada, Pak. Tidak ada. Dan itu sudah menjadi ketetapan Allah. Bahkan lebih daripada itu, setiap permasalahan kita akan ada solusinya. Ayat yang kami baca pada pertemuan minggu lalu, di mana? Nur, Masjid Nur, An-Nur, ya, Masjid An-Nur. Di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, takwa ini artinya menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, niscaya Allah akan berikan solusi pada setiap masalahnya, memberikan keringanan pada setiap kesusahannya. Jadikan prinsip, Pak. Jadi kalau Bapak, mohon maaf, di sini dihadir di sini, ada yang susah, ada yang serba seret, baik rizkinya kah, baik urusan keluarganya kah, rumah tangganya kah, yang pertama kali dilihat adalah bagaimana hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Langsung dilihat. Kok saya ini buka usaha apa aja susah ya, gagal terus ya, malah ketipu sama orang ya. Itu bukan ganti strategi dagang saja yang dipikirkan, itu bagian dari satu usaha. Tapi yang pertama kali harus diintrospeksikan, saya ini sholatnya gimana sih? Saya sama orang tua gimana sih? Saya sama tetangga gimana sih? Ya Allah, orang tua saya udah 2 tahun gak pernah saya telepon. Ya Allah, mungkin saya kemarin ngebentak orang tua. Ya Allah, astagfirullahalazim, orang tua nyuruh saya begini-begini, tapi saya malah. Periksa hubungan kita sama Allah. Melalui hubungan kita, salat kita, ibadah kita, muamalat kita dilihat. Karena sejauh itulah kebaikan kita, sejauh itu juga kebaikan akan hadir dalam hidup kita. Ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jelas insyaallah, Pak? Itu pesan yang pertama. Makanya kalau kita ngelihat para ulama, para solihin, hidupnya tenang, ya, hidupnya tenang, nggak gelisah, nggak macam-macam, bahagia. Kemudian Rasulullah berpesan kepada Ibnu Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu minta, mintalah sama Allah. Jika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan sama Allah. Kenapa? Karena permintaan kita kepada Allah kemuliaan, sedangkan permintaan kita kepada manusia adalah kehinaan. Saya ulangi lagi, Pak. Ngemis kita di hadapan Allah, makin mulia kita di sisi Allah. Ya Rabb, ya Rabb, makin lemah ya Rabb, beri rizki ya Rabb, ya Rabb. Itu mulia luar biasa itu, Pak. Fihi izzah wa fihi syaraf. Di sana ada kemuliaan dan kemuliaan. Tapi kalau Bapak ketok pintu rumah orang, Pak minta, Pak. Pak bantu, Pak. Pak belikan saya beras, Pak. Pak hina. Hina. Dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau minta sama manusia, siap-siaplah kecewa. Siap-siaplah. Berharap sama manusia itu tempatnya kecewa. Minta sama manusia itu tempatnya kecewa. Maka kalau minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan disalahpahami. Yang dimaksud minta di sini, ya, ngemis, merendahkan diri. Kalau minta tolong itu biasa manusia, Pak dokter, tolong periksa saya, itu nggak apa-apa, itu syariat. Yang dimaksud di sini adalah
Ketika dia punya masalah, ketika dia punya kebutuhan, yang dipikirkan manusia, siapa yang bisa bantu saya? Allahnya di mana itu? Padahal seorang muslim, mukmin, ya, setiap kali dia punya masalah yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah kita minta tolong. Pesan yang berikutnya, wa'lam annal ummah, ya, ketahuilah, saya nggak ngebayangin ini Ibnu Abbas umur 10 tahun, ya beranjak muda, masih seumur Tahsin ini kali ya. Tahsin berapa sekarang umurnya? 13, ya kurang lebih lah ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah, kalau orang semua sedunia ini mau membahayakanmu, merencanakan ingin membunuhmu, merencanakan bla 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 kejahatan kepadamu, nggak bisa apa-apa kok mereka itu. 1 juta orang kumpul hanya untuk membunuh saya, misalkan bunuh kita seorang muslim, nggak bisa ngapa-ngapain kecuali apa yang telah dicatat oleh Allah untuk saya. Nggak bisa. Begitupun sebaliknya, semua berbondong-bondong untuk memberikan pertolongan sama saya, kalau bukan dari Allah nggak bakal bisa. Kira-kira kalau diberitahukan kabar begini, Pak, apa yang bisa kita dapat, Pak? Kalau kita memiliki keyakinan tentang takdir ini. Begitupun ayat yang setelahnya, Pak ya, ayat atau hadis yang setelahnya yang mengatakan wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Sadarilah, ketahuilah, apa yang menimpamu atau yang melenceng darimu memang bukan ditulis untukmu, dan apa yang ditulis untukmu tidak akan melenceng darimu. Makanan, Pak, makanan sudah masuk mulut, sudah masuk perut, kalau bukan rizki muntah, Pak. Kalau bukan rizki, ya muntah, nggak akan melenceng itu. Kalau sudah dicatat untuk kita, ya masuk. Kalau dicatat bukan milik kita, walaupun sudah masuk perut, dia akan keluar. Betul apa salah? Kira-kira, Pak, ketika kita mengetahui bahwasanya Allah telah mencatat yang begitu-begitu, apa yang terlahir, yang berbuah dalam kehidupan kita. Nah, ini ingin saya sampaikan beberapa poin penting yang seharusnya kita dapati dari pesan ini. Ada 2 tipikal manusia, Pak, ya, minimal ini ya, minimal saja untuk mempermudah. Ada orang ketika dengar begini, dengar bahwasanya oh semua sudah ditakdirkan, oh semua sudah ada catatannya. Ada tipikalnya senangnya membahas dari filsafatnya. Ya kalau begitu, kalau semua sudah dicatat, ngapain saya sholat? Kalau sudah dicatat, ngapain saya berusaha cari rizki? Kalau semuanya sudah dicatat, saya mau tidur aja lah. Kalau sudah dicatat, akhirnya debat. Ini sebetulnya yang berbuat ini Allah apa kita ini manusia nih? Kalau Allah semua yang berbuat, kenapa kami yang dihisab? Tapi kalau kita semua yang berbuat, di mana Allah? Debat filsafat, memperdebatkan qada dan qadar ini. Lahirlah aliran qadariyah, lahirlah aliran jabariyah, lahirlah aliran semacam itu. Qadariyah adalah suatu aliran sesat yang mengatakan setelah Allah menciptakan manusia, manusia bebas melakukan apa saja, Allah nggak urusan. Ini qadariyah namanya. Sebaliknya ada aliran jabariyah yang mengatakan setelah Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan semua detilnya perbuatan manusia. Zinanya manusia Allah yang buat, malingnya Allah yang buat. Pokoknya nggak usah ngapa-ngapain lah, semuanya sudah dibuat sama Allah. Akhirnya debat nggak jelas, nggak tahu siapa yang ini. Akhirnya sesat, akhirnya menyimpang. Padahal qada dan qadar itu melahirkan, dan ini tipikal kelompok yang kedua yang mencari hikmah, yang mencari energi positif dari pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berkata, kalau sudah dicatat untukmu duhai anakku, duhai umatku, sesuatu kalau sudah dicatat untukmu nggak akan melenceng. Sebaliknya, sesuatu kalau dicatat bukan untukmu, tidak akan menimpa. Pertama, akan melahirkan ketenangan. Ketenangan yang luar biasa.
luar biasa tenangnya. Saya melamar kerja di suatu perusahaan, saya penuhi prosedurnya, saya ajukan berkasnya, saya persiapkan yang terbaik, kemudian saya ikut tes, kemudian menunggu pengumuman. Kalau orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan pesan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diumumkan pengumuman 1 bulan lagi misalnya, pengumuman berapa Pak? 1 bulan, saya tidur nyenyak, saya sudah menjalankan prosedur. Kalau itu dicatat untuk saya, nggak akan kemana. Kalau itu dicatat bukan untuk saya tidak akan pernah bisa, walaupun saya sudah mati-matian. Tenang, tidur nyenyak, baca mimpi bakal ngorok. Tidurnya. Tapi kalau orang nggak begini, nggak punya keyakinan ini, apa yang gelisah dia tidur. Lulus tidak aku nih ya Allah. Tidur kanan kiri. Mulai dia mikir, wih, masih seminggu lagi. Pacak di otak-atik dah kira-kira keputusan ini ya. Ayah aku nak silaturahim belah. Silaturahim kemana? Ke bosnya. Tapi bawa cek, bawa hadiah, karena ingin memastikan biar dia pasti diterima. Hidupnya nggak tenang, gelisah. Mulai setan masuk untuk memberikan kepastian janji-janji palsunya itu. Tapi kalau sudah tertancap matang di hati ini, ya Rabb, kalau itu memang rezekiku permudah ya Rabb. Kalau bukan, berikan aku yang terbaik. Oh, nikmat sekali hidup ini. Sudah, nah apa lagi? Jodoh lah, sudah ngelihat caknya ngincer dari jauh-jauh, caknya dia inilah jodoh aku nih. Aku jalani prosedurnya, ta'aruf, aku kenali. Aku coba utus utusan untuk mengecek apakah dia sudah ada yang undang atau belum. Sudah, belum, dan sebagainya. Oh belum, caknya aku cocok. Bismillah, datang. Tapi dengan keyakinan kalau jodoh saya nggak mungkin kemana. Kalau bukan jodoh saya, besok mau akad, bahkan sudah pegang tangan walinya. Kalau nggak jadi, mah nggak jadi aja. Betul apa betul Pak? Tenang hati ini. Datang dia dengan PD-nya ke rumah sang calon. Assalamualaikum Pak mertua. Kok mertua? Kamu PD bener sudah jadi ngomong mertua. Bukan Pak, maksudnya calon mertua. Gini Pak, saya datang ke sini dengan setelah istikharah, saya kayaknya cocok buat anak Bapak. Cocok betul. Ini kepedean banget ini orang. Ya. Oh nggak bisa nak, saya nggak cocok dengan kamu. Kamu belum punya kerjaan. Nggak ada. Sudah dah. Oh ya sudah Pak. Ya sudah, kalau nggak pulang, tenang. Oh berarti bukan jodoh saya mau cari yang lain. Kalau kita kan mohon maaf sebagian ini, wah hancur hidupku. Dekati adik, apa mah itu? Santai baik. Ya Pak ya. Kalau memang takdir kita nggak gelisah, aduh, apalah salahku ya Allah. Buntu hidup ini kalau begini ya Allah. Suram masa depanku ya Allah. Nyantai Mas. Kalau memang jodoh, walaupun ditolak, balik lagi, dia ditunang orang misalkan. Kalau memang jodoh, pasti jadi. Nah, jadi apa Pak pesan yang pertama dari pesan Rasulullah ini? Buah pertama, energi positif pertama yang bisa dilahirkan dari keyakinan, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, melahirkan ketenangan yang luar biasa. Bapak pagi ini buka warung, besok pagi buka warung. Rizki sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Sudah tugas kita hanya menjalankan syariat. Di antara syariatnya buka, bangun pagi-pagi, buka, tawarkan dengan cara yang baik, hidangkan atau pajangkan dagangan dengan cara yang elok. Itu syariat semua. Tapi keputusan dari usaha kita itu dapat atau tidak, untung atau rugi, semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu. Tenang saja. Begitu azan, tutup warung, berangkat ke masjid. Napa gelisah nian? Ini tidak dia. Wah, sepi nian dagangan aku nilai seminggu ini. Aku jingok warung baru, itu baru tapi laris. Apalah, caknya dia ini main dukun dia ini. Nah, mulai kan suudzon sama orang. Mulai tuh masuk setan tuh. Karena tadi gelisah dia. Dia tidak menanamkan keyakinan semacam ini. Mulai dia gelisah. Datang bulot uang, memanfaatkan kelemahannya tadi. Pak, saya perhatikan dagangan Bapak ini kok sepi ya. Selaga orang bijak itu Pak. Sedangkan
Wah, sedangkan pula bahasanya. Warung sebelah sana rame, Pak. Ya ini saya sekedar saran, Pak. Bapak ini dibuat-buat. Dagangan Bapak ini dilihat, tidak bisa dilihat orang, Pak. Saya tadi coba lewat depan warung Bapak, nggak kelihatan apa-apa. Begitu saya baca doa, langsung kelihatan. Yang benar, Pak. Yang benar Bapak ini. Ya, itu ngomongan saja, Pak. Terus gimana, Pak? Ya kalau Bapak memang ini sekedar syariat saja, Pak. Usaha saja. Saya punya kenalan ini, Pak. Ya, kenalan. Tinggalnya di ujung gandus sana, Pak. Misalnya, kuburan Covid sebelahnya dikit. Yang benar, Pak. Mulai dia malam itu cerita sama suaminya, Pak, kita ini kayaknya dibuat-buat lah, Pak. Dagangan sepi, uang tetangga itu baru, padahal masakan tidak enak juga masakan dia itu. Nah, ngomongin orang. Cak mana lah, Pak, kita coba ke sana, Pak. Nah, mulai itu pintu syirik masuk, pintu dukun masuk, pintu suudzon masuk, pintu macam-macam. Kenapa? Gara-gara ini nih. Enggak tenang hidupnya kan, gelisah, suudzon. Tapi kalau dia, ya sudah sih, Mah. Belum rezeki kita, berarti mungkin kita kurang usahanya, mungkin kita kurang doanya, mungkin kita kurang sedekahnya. Tenang sekali yang begini. Jadi Rasulullah ingin menyampaikan ini untuk memberikan ketenangan, terutama untuk anak muda ini. Kenapa dipesankan buat anak muda? Karena anak muda ini banyak obsesinya, banyak cita-cita, bayangannya. Pacak punya rumah 2 lantai, mobil, anak 4 berarti mobil 4. Gelisah, galau. Kayak kalau mohon maaf, kalau sudah 70 tahun itu sudah tenang. Makanya rajin ke masjid kalau 70 tahun. Ya, kalau yang muda-muda ini masih banyak ngayal, masih banyak. Disitulah kemungkinan kegelisahan itu akan menghinggapi. Dan Rasulullah ingin menanamkan ketenangan, dan bukan sembarangan ketenangan. Ketenangan yang bersumber dari iman sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul kalau sudah dicatat oleh Allah untuk kita, maka dia akan datang untuk kita walau harus merangkak-rangkak rezeki itu datang ke kita. Pasti datang. Tapi kalau bukan, Bapak nak ngesot-ngesot, kalau bukan tidak bakal dapat. Tenang gak kira-kira, Pak? Tenang, alhamdulillah. Itu yang ingin disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari akidah yang begitu tuh, qada dan qadar, apa yang bisa kita ambil, Pak? Apa energi positif yang kita dapatkan? Yang kedua, akan menutup pintu ujub. Pintu apa, Pak? Ujub. Maksudnya ujub gimana? Saya nih, misalnya pengen jadi orang pintar, saya belajar, saya baca buku, hadiri pengajian, hadir sana, tahu-taunya saya benar-benar pintar. Benar-benar. Karena saya punya keyakinan segalanya adalah keputusan Allah, maka saya akan katakan alhamdulillah, makasih ya Allah yang telah memberikan saya kepintaran ini misalnya. Tapi kalau nggak ada keyakinan itu, gimana saya nggak pintar, Ustaz? Saya ini tiap pagi baca buku nggak kurang dari 5 jam, Ustaz. Saya ini, saya terus. Allahnya di mana? Ana, saya, dan saya. Kalau orang al-arif billah, orang yang yakin sama Allah dan ngerti, memahami Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata saya dalam kamus keberhasilannya, nggak ada. Semuanya karena Allah. Kenapa? Karena dia yakin sudah ditulis sama Allah. Di sini misalnya ada yang sukses menjadi orang dermawan, dia nggak ujub. Ya gimana saya nggak sukses, Ustaz? Saya ini tiap pagi, Ustaz, buka warung. Orang belum bangun saya sudah buka warung. Bayangkan, orang sudah tidur saya masih buka, Ustaz. Nah, ngapain juga. Saya terus, Bapak kok punya anak pinter-pinter banget? Ya gimana nggak pinter-pinter, Pak? Saya ini didik anak serius. Saya belajar seminar bagaimana cara mendidik anak. Saya dan Allahnya mana? Kalau orang punya yang begini, dia tidak akan ujub. Ketika Bapak kok punya anak pinter-pinter sekali, banyak yang sukses, alhamdulillah, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara begini. Dia tutup pintu ujubnya dengan menisbatkan keberhasilannya kepada Allah. Kemudian baru menjelaskan syariatnya. Saya itu begini, saya itu begini.
Sampai sini jelas Pak? Insya Allah. Dah, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil dari keyakinan terhadap qada dan qadar ini? Ya. Melahirkan keberanian, Pak. Melahirkan apa? Seorang ulama, terutama seorang pendakwah, ketika dia melihat kemungkaran, melihat kebatilan, dia berani utarakan itu. Padahal dia sudah diancam, hati-hati kamu jangan ngomong itu, nanti kamu dibunuh orang. Jangan ngomongin tentang perjudian di kampung ini, nanti kamu dikeroyok sama preman-preman di sini, habis kamu. Dengan keyakinan ini dia akan berkata, saya hanya ingin mengatakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul untuk mengeroyok saya, membunuh saya. Kalau tidak Allah izinkan, tidak akan bisa. Melahirkan tapi antara berani sama konyol tuh ada beda-beda tipis, Pak. Konyol tuh gimana? Orang lagi mabok, main judi, datang kita ke situ. Saya ucapkan kebenaran, Bapak semua ini calon rakyat galau bisa. Nah, itu namanya konyol. Keberanian itu adalah mengucapkan kebenaran dengan cara yang strategi yang baik dan sebagainya. Dakwahi mereka, bisa melalui ceramah, bisa melalui nasihat, bisa melalui, tapi tidak terhalangi dia mengucapkan kebenaran lantaran takut. Apalagi gara-gara jabatannya nanti saya dimutasi kalau itu benar dan harus disampaikan, sampaikan. Terkait adanya ancaman sana, konspirasi sana, rencana buruk orang akan begini-begini. Wa'lam, ketahuilah, andaikan seluruh bumi ini bersepakat untuk memberimu bahaya, tidaklah mereka bisa memberikan bahaya kecuali illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali dengan sesuatu yang telah dicatat oleh Allah atasmu. Berani enggak Pak jadinya? Berani. Dan itulah yang telah mendarah daging di antara para ulama kita yang berani menyampaikan kebenaran. Berani menyampaikan kebenaran. Sampai sini jelas Pak? Melahirkan energi enggak itu? Oh iya, bukan debatin ini gimana ini, Qadariyah apa Jabariyah ini. Itu hanya di ruang-ruang diskusi saja, tapi dalam kehidupan kita seharusnya keyakinan, keimanan qada dan qadar melahirkan energi positif, hal-hal yang positif semacam yang kita sebutkan tadi. Yang terakhir yang ingin kami sebutkan dari keyakinan terhadap iman qada dan qadar akan menanamkan sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakinkan sifat. Apa itu sifat tawakal maksudnya? Ketika saya sudah berusaha, sudah melakukan segala prosedurnya, nunggu hasil nih. Saat nunggu hasil, kalau orang yang percaya dengan qada dan qadar, dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku hamba-Mu telah menjalankan sesuai dengan syariat-Mu. Adapun keputusan kupasrahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Tawakkaltu alaih. Tenang hidup nih. Tapi kalau orang yang memastikan segalanya, dia akan gelisah. Dia tidak akan tawakal sampai pengumuman, dia akan terus berusaha dengan cara-cara yang halal haram hantam. Tawakal. Dan ada Imam Ghazali dalam kitab Ihya membedakan antara tawakal dengan tawakal. Tawakkul atau dengan tawakul. Tawakal adalah memasrahkan sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan proses ikhtiar. Kalau tawakal tidur di rumah, kalau Allah nak ngenjuk lah, tidak lah. Itu namanya tawakul. Panjang wawunya. Suatu ketika ada sahabat mau sholat, ya Rasulullah, itu onta, itu ternak saya di depan sudah saya taruh. Insya Allah Allah akan jaganya. Kata Rasulullah, tali dulu baru masuk. Tali dulu baru masuk. Maksudnya kalau mau tawakal, memasrahkan itu dijaga Allah, tali dulu.
naruh motor di depan masjid, kunci gantung, ya. Kenapa udah diambil? Aku tawakal bayaran, embek lah. Bukan tawakal itu namanya, itu tawar. Kunci dulu ke stang, bila perlu kasih gembok, stangnya pengkolkan ke kanan, ya, baru sholat. Keluar dari masjid hilang. Ya enggak, kalau udah hilang sudah menjalankan tugas kita. Alhamdulillah. Baik, yang seterusnya dan ya di akhir-akhir hadis ini Rasulullah mengatakan innan nasra ma'as sabr. Kemenangan itu bersama dengan kesabaran. Ini kalau saya jelaskan panjang, sabar itu banyak macamnya, Pak. Sabar menerima musibah, sabar melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan. Butuh sabar nggak, Pak, melaksanakan perintah Allah? Sabar. Kalau nggak sabar nggak mungkin bangun subuh. Kalau nggak sabar nggak mungkin tahan duduk di sini sejam 2 jam dengerin pengajian. Pengen taat sama Allah itu sabar. Pantatnya gelisah sebetulnya. Mana? Tapi karena sabar dia mampu menahan dirinya untuk tidak berleha-leha di rumah, pengen mendengarkan ilmu. Sabar itu. Maksiat juga butuh kesabaran. Dan kata Rasulullah, duhai ghulam, kemenangan bersama dengan Dan ini dalam contoh kehidupan, saya yakin Bapak Ibu pernah mengalaminya. Ada orang mencaci maki kita. Caci maki kamu nih, gara-gara kamu. Dengan senyum kita sebut, makasih, Pak, makasih. Itu yang nyesek dia itu, Pak. Bapak ngomong makasih itu, yang nyesek dia itu. Ini orang sudah dimarahin, sudah dibentak, sudah diapain, kok diem aja, nyesek rasanya. Dan pada waktunya kita akan menang. Pada waktunya kita akan, dan itu butuh sabar luar biasa. Butuh sabar luar biasa. Dan yang sabar pasti ya, dalam dunia bisnis, dunia ekonomi juga gitu. Yang konsisten pasti menang. Komitmen, konsisten terus akan membuahkan hasil. Kemudian kata Rasulullah, inna al-faraj ma'al karb. Sesungguhnya kelapangan itu akan hadir ya setelah adanya kesusahan, kesempitan. Begitu juga kemudahan itu selalu hadir bersama kesulitan, akan selalu hadir kemudahan. Dan ini menjadi pegangan kita lagi, Pak, dalam menjalani hidup ini. Selama di dunia ini pasti ada susahnya. Kalau mau nggak ada susahnya, ninggal dulu. Kalau udah ninggal, clear hidup itu. Kalau nggak susah ya senang terus. Atau tidak susah Kalau di dunia ini kalau nggak senang ya susah, kalau nggak susah ya senang terus. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari di mana Allah memutar kehidupan ini. Kadang senang, kadang susah, kadang senang. Selama masih hidup, hayat masih di kandung badan, tinggal di tempat namanya dunia, maka ada senang, ada susah. Nah, ini harus ditanamkan. Setiap kita menghadapi musibah, pasti Allah sedang menyiapkan suatu hadiah yang luar biasa itu. Inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri pasti ada. Dalam kehidupan ini, pertama malam itu, Pak, mulai dikit-dikit mataharinya setengah tenggelam, hilang. Mulai datang gelap. Gelapnya masih ada mega-mega merahnya itu. Masih ada cahayanya lah. Makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap, makin gelap. Makin gelap puncaknya, itu tanda fajar akan datang. Tanda fajar akan terbit. Begitu juga kehidupan ini, Pak. Kalau kita punya masalah, berat benar Ustaz, berat benar Ustaz, ya Allah, benar. Sabar. Ketika sudah sampai puncaknya, dia akan menjadi suatu nikmat. Sabar saja. Akan sampai pada setiap kali ada gelapnya malam, itu tanda matahari sebentar lagi akan terbit. Begitulah kehidupan ini. Ya, semoga kita semua diberikan kesabaran itu. Ya. Dalam menghadapi, dan semuanya itu dikembalikan dengan iman bil qada dan qadar, khairihi wa syarrih, baik dan buruknya. Dan kita husnudzan. Dan ini pesan saya terakhir, karena kita nggak tahu takdir kita, Pak. Nggak tahu besok ini hidup atau enggak tahu. Besok ini dapat rezeki banyak atau tidak, nggak tahu.
Masa depan nanti anak ini akan menjadi anak soleh atau toleh, nggak tahu. Rumah tangga ini akan terus sampai meninggal atau akan putus di jalan, nggak tahu. Nggak tahu semua kita itu. Dan itu semua menjadi bayang-bayang dalam kehidupan kita, yang selalu menghantui dalam pikiran kita. Dan obatnya cuma satu. Obatnya cuma satu dari segala macam kemungkinan buruk itu. Apakah anak akan jadi anak baik? Apakah rezeki akan lancar? Yang belum nikah apakah akan nikah? Yang sudah nikah apakah punya anak atau tidak? Yang sudah punya anak apa anaknya jadi anak yang soleh atau malah berantem semua? Dan seterusnya. Semua masalah itu dan pasti dialami setiap dari kita. Obatnya cuma satu. Husnudzan sama Allah. Allah akan berikan yang terbaik. Allah akan berikan yang husnudzan, ya Rabb, aku menduga engkau akan memberikan yang terbaik. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi di mana Allah berkata, ana 'inda husni dhanni 'abdi bi. Saya ini bergantung dugaan hamba saya ke saya. Kalau dia menduga saya ini baik, saya akan baik. Namun jika dia menduga saya buruk, saya pun akan memberikan yang sesuai dengan dugaannya. Semoga kita semua husnudzan semua Pak ya. Yang sedang sakit, husnudzan Allah kasih sembuh. Jika belum sembuh, husnudzan Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Yang belum dapat pekerjaan, husnudzan Allah sedang mempersiapkan pekerjaan yang terbaik, yang halal, yang barakah. Yang sudah punya anak, husnudzan anaknya menjadi anak-anak soleh semua. Yang belum punya anak, husnudzan akan diberikan keturunan. Yang belum punya pasangan, husnudzan akan diberikan pasangan. Dan pada akhirnya kita husnudzan sama Allah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.